Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engit Prasetyo. Nah, kembali lagi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan aplikasi baru di Visual Studio. Nah, untuk nama aplikasi tersebut adalah aplikasi Cloud. Aplikasi ini adalah aplikasi database untuk menginput, menghapus, dan membuat database ya. Nah, untuk sebelum membuat aplikasinya, kita harus lihatkan dulu bahwa aplikasi ini harus terhubung dengan database. Ya, pasti kita harus membuat database-nya tersebut. Kita bisa lihat di sini. Kita buka di SQL. Nah, untuk SQL ini adalah untuk membuat database-nya tersebut. Kita lihat. Nah, ini untuk saya sendiri sudah membuat aplikasinya tersebut. Aplikasi database-nya tersebut. Nah, itu namanya Cloud, sama yang seperti di Visual Studio. Nah, ini kita bisa lihat tampilannya. Saya mau tabel. Jadi kolom namanya nama item, kategori, unit, dan stok. Data type-nya ini VARCHAR, kecuali yang stok ya nama huruf angka. Nah, sudah membuat aplikasi database seperti ini, kita langsung kepada aplikasinya tersebut. Nah, sebelum kita lihat desainnya, di sini terdapat beberapa form dari Cloud ini, aplikasi Cloud ini, sales connection dan lain-lainnya. Nah, langsung kita lihat desainnya. Nah, untuk ini desain main menunya. Untuk menu ini berfungsi untuk menggabungkan semua form di sini. Jadi kita bisa memilih di sini untuk membuka form-form tersebut. Halnya seperti home ya untuk smartphone. Nah, kita lihat aplikasinya, formnya yang about-nya dulu ya. Nah, ini untuk desain about-nya seperti ini. Nah, ini untuk desain inti dari aplikasi tersebut. Nah, ini terdapat text box, label seperti biasa ya, radio button. Ini untuk pin ini untuk mencari database bila mana database ini sudah banyak kita buat dan kita kesulitan untuk mencarinya karena banyak, kita ketik saja di sini. Nah, untuk kelebihannya ini kita ketik bisa memilih dari kita ketik mencari apanya, item namanya dulu atau kategori atau unit. Kita bisa memilih itu untuk mempermudahkan mencari database yang berada di database. Nah, ini juga dapat button di bawahnya ya, berfungsi seperti namanya, berfungsi untuk men-save, edit, delete, dan lain-lain. Nah, kita coba run dulu. Nah, untuk tampilan dari main menunya seperti ini ya. Terdapat master dan about up. Kita coba about up seperti ini. Langsung pada itemnya gitu. Nah, untuk desainnya seperti ini sudah dijalankan. Kebetulan saya sudah membuat data di datanya. Nah, kita coba untuk membuat data kemudian. Nah, untuk nomor itemnya ini otomatis sudah ada karena ini sudah dibuat dari vibe code-nya ya, atau codingannya. Nah, ini nih subkode otomatisnya. Jadi untuk nomor itemnya itu sudah diotomatiskan membuatnya sendiri. Nah, ini. Nah, untuk nolnya juga diotomatiskan akan bertambah dan bertambah. Kita coba membuat data selanjutnya ya, nomor 4. Kita coba dengan nama motor, karena ini emang database-nya saya pilih kategorinya motor atau kendaraan, pasti ini namanya kendaraannya. Kita coba motor C70, kategorinya pasti motor, kendaraan. Nah, untuk unitnya 2 yang dibutuhkan, misalkan
stoknya terdapat 12 misalkan. Nah, untuk nge-save atau memasukkan kepada database, kita langsung klik saja save. Nah, di sini akan tampil keterangan bahwa data sudah di save. Nah, ini akan muncul di sini juga. Nah, kita penasaran apakah ini benar akan ada di database-nya. Kita coba lihat di ini ya, tersebut di SQL langsung disebut. Kita coba query. Nah, untuk menampilkan data yang berada di tabel ini, kita harus memakai coding SQL-nya. Nah, ini sudah ada sebenarnya di sini. Coba kita ini arahkan dulu pada database-nya, create execute langsung. Nah, ini adalah tampilan atau hasil dari yang kita input atau buat datanya. Terdapat ini sama dengan seperti ini, karena emang ini duaan ini berhubungan. Nah, kita lihat. Jadi untuk bagaimana untuk misalkan gini. Nah, ini untuk kategorinya salah. O-nya 2. Bagaimana dengan kesalahan membuat data? Nah, di sini juga bisa ada nama dengan edit. Saya klik saja di sini. Nah, langsung ini bisa diedit. Nah, untuk data yang berada di sini otomatis akan muncul lagi di textbook tersebut. Kenapa muncul di sini? Karena emang di programnya atau codingannya sudah di program untuk memunculkan kembali pada textbook tersebut. Nah, ini nih. Bila mana kita mengklik hanya no item text aja, select cell. Nah, ini terdapat di tabel tersebut ini ada nama atau angka-angka teks selnya, sel 1, 2, 3, 6 seterusnya. Nah, ini untuk selnya. Bila mana kita mengklik sel semuanya dan sel yang berada di 0, 1, 2 ini akan masuk pada textbook yang berada di sini. Nah, ini untuk nama textbook tersebut ya. Nah, ini kita coba lagi. Di sini tuh akan ke sini lagi. Nah, karena ya, emang ada di sini. Bila mana diklik ini kan ini kan dari sel yang berada sel ini akan masukkan pada textbook tersebut. Nah, kita coba untuk mengeditnya. Nah, kita kesalahan ya pada kategorinya. Kita coba hapus O-nya 1. Nah, bila mana kita akan sudah mengeditnya, kita klik aja edit. Nah, akan muncul keterangan bahwa data yang saya edit sudah selesai, sudah diubah. Bang, bagaimana dengan cara untuk menghapus data? Biasakan datanya kelebihan atau ada data yang sama. Nah, untuk data tersebut ada juga ini namanya datanya. Kita coba klik. Sama untuk pengerjaan seperti tadi, ini yang data yang berada di sini akan muncul terdahulu pada textbook tersebut. Kita coba. Nah, setelah muncul di sini, kita delete saja. Data sudah di-delete. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengerjaannya atau terhubungnya pada coding, kita coba lihat ya. Jadi misalkan kita untuk semua textbook ini seperti saya bilang tadi, terdapat beberapa nama-nama tersebut untuk menyambungkan pada codingan tersebut. Nah, ini nih. Untuk misalkan kita coba lagi ya. Misalkan kita masukkan lagi motor ya. Ini juga. Nah, bila mana kita mengklik save, nah ini akan ada langsung terhubung pada codingan atau program
shape-nya. Kita lihat ini nanti juga ada btn, ini ada namanya. Untuk penamaan dari button tersebut adalah button shape, btn shape. Ini ada edit. Nah, untuk ini ada keterangan btn shape. Nah, ini juga bila mana kita sudah mengketik atau data tersebut di text box btn shape, jika diklik ini akan masuk ke sini. Akan memerintahkan bila mana jika kita sudah ada data di sini. Nah, ini datanya yang ini untuk nama ini di text box tersebut. Nah, bila mana kita sudah ada datanya di text box tersebut, si program ini otomatis akan insert into. Sebenarnya ini bahasa SQL ya. Jadi untuk ini itu aplikasi ini itu terdapat, jadi kita membuat database itu dengan GUI. Nah, untuk pelajaran database, jadi kita membuat database seperti itu manual. Nah, ini untuk ini adalah GUI-nya. Nah, sama sebenarnya GUI-nya itu disambungkan pada coding tersebut. Jadi untuk memudahkan dan membuat lebih menarik lah, lebih memudahkan sebenarnya. Nah, untuk ini bahasanya ada insert into tabel item yang berada di sini. Nah, sini. Setelah itu yang berada di data-data dari text box tersebut akan menginsert data-data dari text box tersebut pada tabel item tersebut. Bila mana sudah dimasukkan akan terdapat pesan data sudah di setting sukses. Nah, untuk misalkan kita kemarin mengikuti pelajaran database, nah untuk database tersebut biasanya kita memasukkan langsung saja di sini. Nah, itu untuk programnya manual, kita membuat sebuah database manual. Nah, untuk ini adalah database-nya dengan GUI. GUI itu seperti button dan lain-lain. Ya, tujuannya sama saja sih, untuk membuat lebih menarik dan lebih mudah lah untuk membuat database tersebut. Kita langsung, tidak lupa, jadi kita ini lupa nih. Jadi kita sudah membuat ini ya. Nah, lompat ya, kita save, akan muncul kan. Nah, ini akan menjalan seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, untuk bagaimana dengan VIN-nya? Nah, untuk penyalakan dari VIN ini kita bisa mencari, misalkan ini sudah banyak, perumpamannya ini sudah banyak ya, kita mencari data motor CB100, kita ketik saja. Nah, kita ketik saja itu untuk mencarinya dalam kategori apa, kategorinya itu namanya atau kategori dari tersebut, kategori ini motornya atau unitnya. Nah, selanjutnya untuk saya ya, untuk memudahkan mencari namanya, sekarang kita ketik langsung CB100. Nah, CB100 itu nama, langsung klik sama di sini. Nah, 100. Nanti dapat CB100. Dapat motor CB. Karena emang saya memilih untuk variabel atau jenisnya yaitu nama. Bila mana kita klik motor, karena semua emang database motor ya akan muncul semuanya gitu. Seperti itu lah. Jadi untuk memilih PIN ini untuk lebih memudahkan lah untuk mencari sebuah data. Nah, pasti ini berfungsi semua ya. Kenapa ini saya membuat seperti ini? Karena bila mana ada dua data, double data atau data yang sama, kita bisa mencarinya dengan lebih rinci ya gitu. Ya, bila mana kita mencarinya pada ini, kita mencari motor, semua akan muncul motor pasti gitu. Ya, intinya untuk memudahkan, merincikan lebih kepada objeknya gitu, mendapatkan objek tersebut. Nah, untuk menu editnya kita coba ya.
Nah, editnya langsung kita misalkan klik edit. Nah, ini akan langsung pada program edit, PTN edit, akan mengedit semua yang berada di text box tersebut. Nah, tidak lupa juga ada SQL-nya ya pasti ya. Update sama saya sebenarnya, kita membuat database secara manual, namun di sini kita membuat GUI. Ini sama saya sebenarnya. Update data, set nama. Dan yang berada di sini, data-data yang berada di text ini akan diupdate, yang berada di tabel ini akan diupdate. Yang maksudnya di sini data yang berada di text name ini yang seterusnya akan diupdate, dimasukkan pada tabel, dan tabel ini yang berada di tabel ini akan diupdate tersebut dengan data ini seperti itu. Untuk delete ya, untuk delete-nya langsung tadi sudah diperagakan, masukkan delete ini, delete atau delete. Nah, ini untuk btn delete-nya. Nah, untuk btn delete-nya jadi sama saja seperti membuat atau mendelete database manual dengan SQL ya. Nah, ini untuk perintah kode SQL-nya, delete from the tabel yang berada di text box tersebut. Nah, ini sudah, dan tidak lupa nih ada keterangan sudah di delete has been, seperti itu. Nah, untuk jadi intinya semua data ini sama saja kita membuat data yang di SQL, namun untuk database pemelajaran database yang di matkul database itu kita membuat database itu secara manual menggunakan kode seperti ini. Nah, untuk di sini jadi kita membuat aplikasinya dengan GUI. Jadi membuat database itu dengan GUI lebih memudahkan lah. Intinya untuk lebih memudahkan seperti itu. Nah, sebut di sini juga akan ada juga, kita stop dulu ya. Ada juga untuk program untuk menyambungkan program yang berada di Visual Studio-nya pada database tersebut. Nah, ini ada ini. Coba lihat. Kita nah ini untuk CLS connection. Nah, Bang, ini kenapa CLS connection-nya gimana ini untuk operasinya? Nah, ini untuk menjalankannya. Nah, bagaimana dengan CLS connection-nya? Ya, untuk CLS connection ini adalah perantara untuk menghubungkan database dengan aplikasi yang di Visual Studio. Nah, untuk ini adalah variabelnya ya, string dan lain-lain. Nah, ini untuk memanggil database yang berada di PC sendiri yang sudah kita buat tadi di sini. Nah, ini adalah untuk menyambungkan data tersebut. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang rinci atau kurang jelas. Mungkin ini masih tahap pembelajaran, jadi terima kasih untuk yang sudah menonton dan sudah like atau subscribe pada channel saya supaya lebih semangat saya membuatnya, support ya, membuat video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.